Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita semua boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat, diberkati oleh Tuhan, bahkan nafas kehidupan kita semua boleh merasakan pada saat ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah dari kolom 1 sampai kolom 6 Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Koni Siwilondong, Sarjana Teologi. Kepada Ibu Pendeta disilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dari kolom 1 sampai kolom 6, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah kolom. Mari kita persiapkan hati pikiran kita dan kita mengikuti lewat pengeras suara dari gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita berdiri, kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi kami rasakan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan tubuh sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ada hari yang baru Engkau berikan kepada kami, nafas hidup yang Engkau masih siapkan bagi kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami menyembah Engkau dalam kekudusan hadirat-Mu. Karena Engkaulah Allah Tuhan kami yang selalu melingkupi dan memberkati kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini, ketika kami boleh dibangunkan oleh Tuhan, kami mau beraktivitas, kami mau menjalani kehidupan kami. Walaupun saat ini masih dalam keterbatasan kami, ruang gerak kami dibatasi karena wabah pandemi COVID-19 ini. Banyak waktu kami ada di rumah, tetapi banyak waktu kami untuk mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Bahkan kami mau berbalik dari jalan hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan,
ketika Engkau memberkati kami saat ini, maka kami diingatkan betapa berharganya kehidupan ini Engkau berikan kepada kami, untuk kami syukuri, untuk kami nikmati, dan untuk kami isi hidup ini dengan selalu memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Beri kelayakan bagi kami untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan di pagi hari ini, lewat persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Dari kolom 1 sampai kolom 6, tak satu pun Engkau melewati kami untuk melawat kami. Ketika kami masih mungkin ada di tempat tidur, baru bangun, dan ketika kami telah memulai aktivitas, maka kami hening sejenak. Kami mengambil waktu kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kolom di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita angkat satu pujian, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon penerangan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Firman-Mu adalah suluh, pelita, bahkan pedoman dalam hidup kami, mengarahkan langkah hidup kami menatap ke depan pada setiap janji anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, agar kami boleh menjadi teladan. Kami bukan saja hanya mau menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia, sehingga hidup ini boleh berarti untuk hidup pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Karena itu Bapa, kerinduan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu di pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati pikiran kami semua, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu untuk kami berlakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan lewat perenungan kita di minggu yang berjalan ini, ayat 18 dari Yohanes 20 dalam perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Mari kita sambut pujian sesudah pembacaan Alkitab. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota dari kolom 1 sampai kolom 6, dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang tua, semua pelayan khusus. Tentunya kita merasakan anugerah berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua ketika masih diberikan waktu oleh Tuhan, boleh bersyukur, boleh bersekutu beribadah bersama, walaupun saat ini jemaat hanya mendengar dari pengeras suara dari dalam gereja ini, tetapi tidak mengurangi nilai sukacita kita untuk ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita khususnya di ayat 18, sehampir 1 minggu ini kita merenungkan masih dalam suasana peristiwa Paskah kebangkitan Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Satu ungkapan, satu kalimat yang sangat penting, tetapi dikandung makna dan maksud yang benar-benar mempunyai tujuan untuk hidup kita, adalah aku telah melihat Tuhan. Kebangkitan adalah pembenaran kehidupan dari kematian Yesus, bahwa Dia adalah disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ungkapan perikop bacaan perenungan kita di minggu berjalan ini, diungkapkan Rabi, tetapi sebagai Tuhan yang di dalamnya Allah sendiri masuk secara pribadi ke dalam dunia, sehingga keselamatan dapat dimenangkan untuk setiap orang yang percaya. Dan bukan hanya terbatas untuk kita anak-anaknya, tetapi itu juga menjadi bagian kemenangan iman kepada setiap suku bangsa yang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, dan Ia adalah milik dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita khususnya tentang aku telah melihat Tuhan melalui seorang Maria Magdalena, menceritakan tentang Maria sebagai seorang perempuan yang terbeban, menangis karena ia baru kehilangan seseorang yang sangat dikasihi. Bagaimanapun pengharapan yang diletakkan dalam hatinya, dia merasakan bahwa seolah-olah ada yang hilang. Dia merasa sedih, dia merasa bimbang, bahkan dia merasa takut. Tetapi sesungguhnya dari bagian perikop ini, Yesus menang atas kematian, sehingga ia tetap hidup dan bersama dengan Dia.
dalam ungkapan ini, yaitu Maria Magdalena. Karena itu ia datang untuk mengubah kehidupan yang gagal, sedih dan takut dengan sukacita, karena kita menemukan Yesus seperti Maria Magdalena, menemukan Yesus yang hidup dan yang selalu menyertai. Aku telah melihat Tuhan mengarahkan kita kepada perintah pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku dalam perikop Matius 28 ayat 19. Kita diarahkan untuk menjadi saksi Tuhan melalui peristiwa penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dengan ungkapan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan adalah pernyataan iman Paskah, sebuah pernyataan iman yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Sebuah perjumpaan yang membuat Maria menoleh ke sisi yang lain. Pandangannya tidak lagi tertuju situasi yang tanpa pengharapan. Perjumpaan Maria dengan Kristus yang bangkit mengubah kesedihan Maria menjadi sukacita kehidupan. Bahkan perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit itu mendorongnya untuk bersaksi, dan sekali lagi ungkapan ini diungkapkan, aku telah melihat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Mampukah kita juga bersaksi bahwa aku telah melihat Tuhan? Sebagai jemaat, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pelayan-pelayan khusus, walaupun dengan situasi seperti saat ini kita alami, firman Tuhan mau menjumpai kita. Mampukah kita juga bersaksi bahwa aku telah melihat Tuhan? Atau kita justru hanya bisa berkata dalam bagian perikop kita, Tuhanku telah diambil orang. Seolah-olah kita tanpa pegangan, seolah-olah Tuhan sebagai tempat pegangan terakhir kita sudah tidak mampu lagi melihatnya, apalagi memegangnya. Kalau kita tengah berada pada situasi seperti ini, maka hari ini lewat bacaan perikop kita, aku telah melihat Tuhan melalui seorang Maria Magdalena. Yesus memanggil saya, Bapak Ibu jemaat, keluarga-keluarga pelayan khusus yang ada di jemaat Yerusalem Batu Kota, bahkan juga para pendengar sekalian. Dia memanggil kita secara pribadi seperti ia memanggil Maria. Sesungguhnya dalam hidup kita selalu ada pengharapan. Karena Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Dan ketika kita merenungkan tentang kasih Tuhan, merenungkan bagaimana Tuhan sementara memproses, membentuk kita, ketika kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apakah kita hanya berpangku tangan atau kita hanya berdiam diri walaupun aktivitas kita banyak di rumah? Tapi kita boleh menyaksikan walaupun dari rumah, kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, dan kita beribadah dari rumah, dan banyak aktivitas-aktivitas positif yang dari rumah. Semua itu ada makna yang terindah. Ada makna-makna positif yang melahirkan kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan tentang kasih karunia Allah yang memberkati hidup kita. Kita boleh berbagi dari rumah, aktivitas kita terbatas, tapi ternyata kita juga sanggup untuk melakukan bagian kita dalam pelayanan kita sebagai gereja. Bersaksi dan melayani Tuhan. Banyak jemaat-jemaat dan anggota-anggota jemaat juga yang peduli dan saling peduli dengan sesama, dan itu sudah tergambar berdampak positif dalam persekutuan kita.
Dan inilah yang Tuhan inginkan, walaupun maknanya atau mungkin menurut kita itu hal biasa, itu hal kecil, tetapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa hati kita penuh dengan ketulusan, selain mau bersyukur untuk setiap berkat anugerahnya dalam hidup kita, selain kita menikmati berkat Tuhan, dan ketika kita merasa lebih dan kita berbagi, Tuhan senang ketika Dia melihat kita saling mempedulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mampukah kita sebagai umat Tuhan melihat Tuhan melalui sapaan, "Aku telah melihat Tuhan"? Dan jangan kita berada pada situasi perjumpaan dengan sesuatu hal yang kadangkala hidup ini tanpa arti, tanpa makna. Dalam peristiwa kebangkitan Kristus Paskah yang saat ini juga masih kita rayakan bersama dalam situasi Paskah ini, menyatakan bahwa Paskah adalah sebuah perjumpaan dengan sapaan ilahi yang membawa pengharapan. Pengharapan yang bukan tanpa tujuan, pengharapan yang bukan hanya sekedar untuk diungkapkan, tetapi itu lahir dari ketulusan iman kita, menjadikan hidup ini berarti untuk menjadikan orang lain juga berarti dalam hidup ini. Dan itu tidak akan kita mulai dari orang lain, tetapi mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mulai dari diri kita. Jika kita sudah mengalami perjumpaan itu, kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, tidak cukup kita hanya sekedar merayakan, tidak cukup kita hanya sekedar untuk merasakan, tetapi sesungguhnya kita diberikan tugas seperti Maria. Kita harus bersaksi, kita harus menyaksikan kepada dunia ini. Seperti Maria Magdalena, diutus Tuhan, suarakan, saksikan itu kepada saudara-saudaraku, kepada banyak orang. Dan pesan firman bagi kita di pagi hari ini, bahwa saya, Bapak Ibu jemaat sekalian, diingatkan dan dipesankan lewat firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi saksi seperti Maria, mau mengungkapkan, "Aku telah melihat Tuhan." Kalau kita melihat Tuhan, berarti hidup kita benar-benar kita mau isi dengan hidup yang selalu menyenangkan Tuhan, bahkan menyenangkan sesama kita. Karena itu dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita akan jalani terus bersama Tuhan, tapi bukan berarti tanpa pengharapan, tanpa hal yang harus banyak kita lakukan untuk hal-hal positif, tetapi semua yang sementara kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan membuat kita untuk semakin merasakan dan melihat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tangan kasih-Nya selalu akan dinyatakan kepada kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi yang kita jalani. Amin. Mari kita sambut dengan pujian "Ku mau cinta Yesus selamanya". Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kalaupun ada berkat Tuhan berikan bagi kita untuk kita juga boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap ketulusan kita, setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini ketika kita mensyukuri setiap berkat Tuhan, kita mengagungkan Dia dan kita berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan sambil kita nyanyikan pujian persembahan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, pujian Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu jemaat sekalian, para pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Kita mau bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita, berkat kekuatan, berkat kesehatan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Sambil kita juga mau berdoa, bergumul bersama dengan anggota-anggota jemaat kita yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa perawatan, pemulihan. Kita berdoa untuk Encik Velma Mononimbar Tampongangoy, Ibu Naharia Mesalilo, Ibu Lahama Takaendengan, Bapak Penatua Roger Pepa, dan Saudara Beli Mantik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar setiap nyanyian pujian kami, ungkapan syukur, ungkapan hati kami yang kami rasakan dalam hidup kami. Ketika Engkau berikan hari yang baru, Engkau berikan nafas kehidupan kepada kami, dan kami telah memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Walaupun kami jemaat-Mu hanya mendengar dari rumah lewat pengeras suara dari gedung gereja ini, kami yang mungkin masih beristirahat dan telah mendengar lewat pengeras suara ini ibadah kami bersama dan kami telah mengikutinya. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang telah ada bersama mengikuti ibadah dari awal sampai saat ini, kami tetap bersyukur Bapa. Apapun keadaan kami, Tuhan melihat kami dari hati kami, hati yang mau bersyukur kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya situasi wabah pandemi COVID-19 ini senantiasa membuat jemaat-Mu banyak belajar, memahami tentang kasih Tuhan. Bagaimana jemaat melihat Engkau Tuhan, sebagaimana perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Aku telah melihat Tuhan. Tentunya di dalamnya kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Keluarga-keluarga kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun kami dengan berbagai tantangan pergumulan hidup kami, tetapi kami tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tangan kanan kemenangan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami dalam persekutuan jemaat kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bersama dengan hamba-hamba pelayan Tuhan, para pelayan khusus yang Tuhan percayakan melayani bersama. Kami bersyukur Tuhan, segala sesuatu boleh teralami di saat ini. Bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tetapi sesungguhnya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan hidup kami untuk tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami juga bersyukur Engkau memakai hamba-hamba pelayan-Mu untuk ada bersama dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini di dalam gedung gereja. Ketika suara Tuhan mau dibentangkan lewat persekutuan ibadah ini, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jenli Audiwatung, Sarjana Teologia, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat.
Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Penatua Herce Bawengket Portuo, yang boleh mengarahkan, bahkan juga boleh menjadi pendamping kadim dalam persekutuan ibadah kami. Engkau memakai saudara Yopi dan saudara Nathan untuk bisa melaksanakan tugas mengoperasikan multimedia, bahkan juga sound system yang ada di dalam gedung gereja ini. Semua berjalan dengan baik. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini, dan Tuhan menilai setiap pemberian diri yang tulus untuk tetap melayani Tuhan. Maka sukacita surgawi akan selalu ada bersama dalam hidup pribadi, bersama keluarga hamba-hamba pelayan-Mu, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 6. Tak satu pun Engkau melewati kami untuk melawat, menjamah, bahkan juga memulihkan, memberkati kami. Kami yang diberkati dengan keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau mengagungkan Engkau. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi juga kami mau ada bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, karena dalam masa pemulihan, karena dalam masa perawatan pengobatan. Mereka juga senantiasa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah berubah. Dalam proses iman mereka, ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan terus ada, hadir dan bersama mereka. Memakai keluarga, apakah itu suami, apakah itu anak-anak, orang tua, keluarga, untuk ada selalu mendampingi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan. Kami berdoa secara khusus buat Encik Velma Mononimbar Tampung Angoy, Ibu Naharia Mesalilo, Ibu Lahamat Takaindengan, Bapak Penatua Roger Pepa, Saudara Beli Mantik. Tuhan, inilah anggota-anggota jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena saat ini mereka merasa sakit, mereka merasa tidak nyaman dalam tubuh mereka, dan juga dalam masa-masa perawatan pemulihan ini mereka selalu membutuhkan Engkau Tuhan. Doa-doa mereka bersama keluarga naik di hadapan hadirat-Mu. Bahkan juga dalam persekutuan jemaat-Mu, tak henti-hentinya kami menopang dalam doa-doa kami. Biarlah Bapa, kuasa mujizat-Mu, kuasa Roh Kudus Tuhan, Kau jamah mereka, Kau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yang senantiasa penuh mujizat. Engkau sanggup melakukannya bagi anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, kami terus bermohon, kami terus berserah kepadamu, bersama bergumul dengan jemaat-Mu, anggota-anggota keluarga yang saat ini dalam keadaan sakit, ataupun yang saat ini bergumul dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, Engkau selalu hadir menjumpai, Engkau selalu berikan kekuatan iman, keteguhan iman, bahwa sesungguhnya aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dan itulah yang selalu Engkau nyatakan lewat firman-Mu, menguatkan kami, bahwa kasih-Mu senantiasa selalu ada bersama dengan kami semua. Karena itu diberkati kami, yang bersyukur untuk segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup ini, yang selalu bersyukur ketika ada bersama dengan keluarga, ataupun mungkin anggota keluarga kami terpisah karena pekerjaan, karena studi, karena tanggung jawab yang mereka sementara jalankan, sehingga terpisah dengan kami keluarga. Biarlah Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Engkau tetap mempersatukan kami dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka dimanapun anggota-anggota keluarga kami berada saat ini. Sebagaimana Tuhan menjaga menyertai kami, itu juga menjadi bagian dalam persekutuan kehidupan keluarga kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu memberikan motivasi bagi kami bahwa sesungguhnya hidup kami
akan selalu kami mau isi untuk hal yang berarti, hal yang bermakna. Maka anugerah berkat penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami yang ada di dalam rumah, dan kadang ada waktu-waktu tertentu kami juga harus keluar rumah. Biarlah Tuhan menjaga menyertai kami dalam perjalanan kami, sehingga kami juga boleh menjalankan setiap aktivitas kegiatan kami dengan selalu mengandalkan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan profesi yang terus kami jalani, walaupun kami dalam keterbatasan saat ini. Tetapi Tuhan yang tanpa batas itu akan selalu bersama dan terus menakodai kehidupan pribadi, bahkan keluarga rumah tangga kami, terlebih dalam persekutuan kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Memberkati badan pekerja majelis jemaat yang ada, memberkati pelayan-pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 6, komisi-komisi kerja, UPK, BIPRA, panitia, bahkan semua kami yang selalu terlibat langsung dalam pelayanan kami untuk menopang, menunjang semua program kegiatan pelayanan kami. Kostor, pegawai, bahkan semua yang Tuhan pakai melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sambil dalam persekutuan ini kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami, lansia, yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kelemahan tubuh, secara fisik mereka tidak nyaman. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami, baik yang ada di sini ataupun yang terpisah jauh dengan anggota keluarga kami yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan, di masa usia indah mereka, biarlah Bapa selalu ada sukacita di hati. Tuhan, berkati anak-anak, cucu, keluarga untuk mendampingi terus orang-orang tua kami pun sebagai anak-anak, kami pun sebagai keluarga. Tuhan selalu berikan sukacita di hati untuk kami boleh ada bersama, terus mendampingi, merawat, bahkan juga bersama dengan orang-orang tua kami. Dan itu juga merupakan berkat daripada Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih kami sebagai anak cucu, keluarga, saudara bersaudara di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai di lingkungan di mana kami tinggal. Pemerintah kami terus mengupayakan ketika wabah COVID-19 ini melanda bukan saja hanya di negara kami Indonesia, tapi sudah mendunia. Biarlah Bapa Engkau pakai pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah kami yang ada di daerah, gubernur bersama wakil gubernur, wali kota, bahkan Bapak Wakil Wali Kota, dan semua pemerintah kami di kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan, bahkan juga pemerintah kami di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan, berkati mereka semua. Ada gugus tugas juga yang dipercayakan, diberikan tanggung jawab oleh pemerintah baik dari pusat sampai di daerah untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Engkau berikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan. Engkau karuniakan mereka selalu sukacita. Ada tanggung jawab besar yang ada di pundak mereka untuk gugus tugas yang diberikan tugas dan tanggung jawab ini. Engkau berkati, Engkau bersama dengan keluarga mereka semua. Berkati juga para medis, dokter, perawat. Tuhan, mereka juga selalu membutuhkan alat-alat pelindung diri, dan kami bersyukur bantuan-bantuan terus datang untuk juga boleh menjangkau semua keperluan para medis, baik di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di tempat-tempat yang disiapkan untuk menangani pasien COVID-19 ini. Engkau berkati untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pemberian diri yang total dari para medis, dokter, perawat, dan juga yang ada saat ini para relawan tim medis, bahkan juga relawan yang ada di rumah sakit. Mereka juga mau ambil bagian di bagian itu Bapa. Setiap kerinduan hati itu, kerinduan mereka untuk ada bersama sebagai rasa solidaritas,
untuk kemanusiaan. Biarlah Bapa Engkau berkati mereka. Mereka juga harus berkorban untuk meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu, bahkan juga jangka waktu yang kami belum tahu kapan. Tetapi kami percaya ketika mereka melakukannya dengan tulus, menangani pasien COVID-19 di semua rumah sakit dan tempat-tempat yang disediakan. Biarlah Engkau berkati para medis, bahkan juga memberkati semua relawan yang membantu. Kami juga mau berdoa untuk aparat pemerintah, aparat keamanan yang Tuhan pakai melalui pemerintah kami. Kepolisian, Engkau berkati semua juga yang Tuhan percayakan. Mereka pagi, siang, sore dan malam, setiap hari kalaupun dihitung waktu 1 kali 24 jam, mereka melakukan tugas mereka. Biarlah Bapa Engkau sertai mereka, sehat-sehatkan mereka, kuatkan mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab, dan mereka akan selalu tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menilik mereka semua Bapa. Karena itu dalam doa-doa kami tetap membawa dalam setiap pokok-pokok doa kami kepada mereka semua. Karena itu Bapa, kami senantiasa percaya situasi COVID-19 ini membuat kami pribadi, keluarga, jemaat ataupun masyarakat untuk terus ada merenungkan bahwa semua diproses, dibentuk oleh Tuhan, agar di dalamnya kami belajar tentang ketaatan, belajar tentang kesetiaan di dalam Tuhan, belajar untuk mengisi hidup ini bermakna, sehingga ketika kami melihat situasi saat ini, kadangkala kami takut, kadangkala kami khawatir, kadangkala kami gentar. Halaukan, jauhkan daripada kami sakit penyakit ataupun hal-hal yang menakutkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, pembentengan kuasa kasih Allah menjadi bagian dalam hidup kami semua. Mulai dari anak-anak kami sampai kepada orang-orang tua kami, keluarga kami semua, tetap diberkati, dilindungi oleh Tuhan, untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami taruhkan, kami letakkan dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, tambah iman, harap dan kasih kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan tutup ibadah kolom Jemaat Yerusalem Batu Kota. Di saat ini Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah, para pendengar yang diberkati Tuhan, teman-teman pelayan yang ada di gedung gereja, diundang kita berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita
berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur persekutuan ibadah kami di pagi hari ini lewat persekutuan ibadah kolom Jemaat Yerusalem Batu Kota. Engkau telah berkati, Engkau telah tuntun kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Semua karena Tuhan, semua karena kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu berkati kami dan anugerah berkat kasih keselamatan daripada Tuhan akan selalu menyertai, menuntun kami, keluarga-keluarga, bahkan juga memberkati setiap pekerjaan, tanggung jawab kami, bahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom. Demikian ibadah kolom Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota telah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Koni Siwilondong, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah kolom pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan tetap memberkati dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, Bapak Pendeta Jenli Audiwatung, Sarjana Teologi, yang sudah mendampingi. Juga ada Saudara Nathan dan Saudara Yopi Timbuleng. Kiranya Tuhan Yesus akan tetap memberkati kita semua, bahkan seluruh Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dan juga para pendengar yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.